Setelah melakukan pengamatan geomorfologi, langkah selanjutnya adalah kita menentukan titik potensial yang akan kita datangi. Untuk mempermudah mencapai area titik potensial tersebut, dapat juga kita bertanya kepada warga sekitar yang tinggal di daerah tersebut. Permisi Pak. Kalau mau ke sana bisa nggak Pak ya? Tentu Mas. Tapi ada kayak tebing-tebingnya kan Pak? Oh ada. Motor Pak. Iya Pak ya. Iya. Dalam melakukan plotting, ada beberapa metode yang dapat dilakukan. Metode pertama yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan bantuan alat GPS. Langkah yang perlu dilakukan adalah, pertama kita hidupkan alat GPS tersebut, kemudian kita buka tampilan topografi pada alat GPS tersebut. Kemudian pada tampilan GPS kita lihat posisi kita berada di mana. Kemudian kita samakan tampilan topografi pada GPS pada peta topografi yang kita miliki. Setelah itu kita plot posisi kita pada peta topografi. Metode selanjutnya adalah melakukan plotting dengan menggunakan kompas. Metode ini disebut juga dengan metode resection. Metode ini dilakukan untuk menentukan posisi pada peta dengan menggunakan dua parameter yang dikenali, baik itu gunung, perbukitan, ataupun percabangan sungai. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan dua parameter tersebut dan menentukan kira-kira dua parameter tersebut di peta berada di mana. Kemudian lakukan pengukuran arah atau orientasi pada dua parameter tersebut dengan menggunakan kompas. Selanjutnya pada peta topografi, tandai dua parameter tersebut dan buat garis lurus yang berpusat pada dua parameter tersebut dengan arah berkebalikan atau back azimuth. Perpotongan dua garis tersebut yang nantinya akan menjadi interpretasi posisi kita di lapangan. Oke teman-teman, sekarang kita telah berada di STA untuk pengambilan sampel batuan, di mana di hadapan saya ini terdapat sebuah singkapan perlapisan antara batu lempung dan batu pasir gampingan. Nah, sekarang di sini saya memiliki dua jenis palu geologi. Untuk yang di sebelah kanan ini merupakan palu geologi jenis chisel. Nah, untuk palu geologi ini dengan ujung yang pipih itu berguna untuk sampling batuan pada batuan sedimen. Nah, untuk yang palu satunya, palu geologi bernama Peak Point, di mana palu geologi Peak Point ini berfungsi untuk sampling batuan untuk jenis batuan
batuan beku dan batuan metamorf. Oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan sampling. Nah, sebelum kita melakukan sampling, kita terlebih dahulu harus mendeterminasi atau menentukan ini jenis batuan apa. Nah, kalau untuk singkapan yang ada di hadapan kita ini, di sini terdapat lapisan batu lempung, kemudian di sini terdapat lapisan batu pasir gampingan, di mana keduanya ini termasuk jenis batuan sedimen. Nah, untuk palu berjenis chisel point ini berguna untuk menghantam atau mensampling batuan sedimen karena pada palu bertipe chisel point ini memiliki ujung yang pipih, sehingga pada saat kita menemui batuan sedimen seperti batu lempung ini yang memiliki perlapisan-perlapisan ataupun batuan sedimen yang memiliki laminasi, itu mudah untuk menghancurkan bagian lapisan-lapisan atau laminasinya. Sedangkan pada palu pick point seperti ini yang digunakan pada sampling batuan beku dan batuan metamorf, karena batuan beku dan metamorf tersebut tidak memiliki struktur-struktur seperti perlapisan atau laminasi, sehingga kita harus menemukan sebuah rekahan yang dapat kita hantam menggunakan bagian ujung runcing oleh palu pick point ini. Oke, sekarang mari kita coba untuk mensampling batuannya. Di sini terdapat batu pasir karbonatan dengan tekstur yang keras. Bisa kita lihat di sini terdapat lapisannya masif. Namun terdapat rekaan-rekaan yang mungkin bisa kita lakukan sampling pada rekaan ini untuk mendapatkan batuan ini. Nah, sebenarnya untuk melakukan sampling kita tidak perlu terlalu mengikuti textbook, namun kita bisa menggunakan cara apapun, yang penting kita mendapatkan sampel batuan yang fresh dan yang benar. Nah, di sini kita bisa menggunakan palu pick point terlebih dahulu untuk membuat rekahan. Nah, setelah kita membuat rekahan seperti ini, kita bisa melanjutkan dengan menggunakan palu geologi chisel point untuk mengambil batuannya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah mendapatkan sampel batuan yang telah kita sampling sebelumnya. Nah, di sini apabila teman-teman mendapatkan sampel yang tidak seukuran hand specimen, mungkin terlalu besar, kita bisa melakukan pemecahan lagi, jadi dipecah menjadi 2 atau mungkin lebih kecil lagi. Dan apabila teman-teman di sini ingin melihat tekstur batuan yang lebih fresh, nah kita juga bisa membelah batuan ini, memecah lagi dengan palu agar mendapati tekstur bagian dalamnya lebih fresh. Dalam melakukan deskripsi sampel batuan di lapangan, tidak semudah seperti melakukan deskripsi terhadap batuan di laboratorium. Perlu teman-teman ingat bahwa sampel batuan yang ada di laboratorium itu telah mengalami berbagai proses pengolahan, sehingga ketika teman-teman mendeskripsi permukaannya ataupun kenampakannya, yang tampak adalah kenampakan batuan yang fresh. Berbeda halnya dengan sampel batuan yang diambil langsung di lapangan, yang telah mengalami proses seperti pelapukan ataupun oksidasi, sehingga kenampakan singkapannya umumnya tidak lagi fresh. Karenanya, untuk meminimalisir hal tersebut, teman-teman dapat mengambil sampel batuan dari singkapan yang paling fresh dibandingkan batuan yang ada di sekitarnya. Nah, dalam deskripsi sampel batuan ini ada beberapa data yang harus teman-teman catat, seperti jenis batuan, warna, struktur, tekstur, dan komposisi batuan. Seperti yang dapat teman-teman lihat pada sampel batuan yang digunakan sebagai contoh ini, tampak adanya warna kecoklatan pada permukaannya dengan jenis batuan sedimen. Tapi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, perlu teman-teman ingat bahwa batuan ini telah mengalami berbagai proses eksternal. Sehingga untuk mengetahui karakteristik sebenarnya,
teman-teman dapat mendeskripsikan bagian dalam batuannya ataupun bagian yang tidak terpapar. Nah, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara membelah batuan sampel yang telah didapatkan. Dari hasil pembelahan tersebut, dapat dilihat bahwa warna sesungguhnya dari batuan ini berupa warna abu-abu ataupun keabuan. Kemudian, dapat dilihat juga bahwa pada batuan ini terdapat garis-garis yang melingkari permukaan batuan dengan interval antar garis kurang dari 1 cm, sehingga strukturnya dapat disebut dengan struktur laminasi. Selanjutnya, untuk mendeskripsi tekstur batuan, yang pertama teman-teman harus deskripsi adalah ukuran butir. Ukuran butir pada sampel harus diukur pada area yang bukan merupakan area pembelahan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya salah pengukuran, karena nantinya bisa saja teman-teman mengira bahwa ukuran butir yang ada pada batuan ini merupakan ukuran butir pasir kasar ataupun kasar, karena adanya area-area yang tidak rata setelah dilakukan pembelahan. Nah, untuk melakukan pengukuran ukuran butir di batuan sedimen dapat digunakan bantuan dari komparator. Untuk menggunakan komparator, lakukan rabaan pada permukaan jenis-jenis ukuran butir yang ada di komparator dan juga pada permukaan sampel dengan satu jari yang sama. Nah, pada sampel batuan yang saya gunakan, terasa bahwa jenis ukuran butir yang terasa adalah pasir halus, yang mana berdasarkan tabel Wentworth 1922 yang ada di atas jenis-jenis butir di komparator, diketahui bahwa ukuran butir pasir halus merupakan 1/8 sampai 1/4 mm. Kemudian yang kedua, bentuk butir. Bentuk butir ini dapat teman-teman lihat menggunakan bantuan lup. Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan, diketahui bahwa batuan ini memiliki bentuk butir berupa sub-rounded sampai rounded. Kemudian yang ketiga, sortasi, yang merupakan variasi dari ukuran butir batuan. Dapat dilihat bahwa ukuran butir pada batuan ini cenderung seragam, sehingga sortasinya dapat digolongkan sebagai baik ataupun well sorted. Kemudian yang keempat, ada kemas, yang merupakan banyaknya ruang antar butir batuan. Pada sampel batuan yang diambil, tampak bahwa ruang antar butirnya sempit ataupun sedikit sehingga kemasnya dapat dinyatakan tertutup. Deskripsi selanjutnya berupa komposisi batuan, di mana kita akan mendeskripsikan fragmen, matriks, serta semen yang menyusun batuan ini. Yang pertama, fragmen ataupun butiran besar yang menyusun batuan. Butiran terbesar pada batuan ini berupa pasir halus yang telah kita ukur tadi, sehingga dapat dituliskan bahwa fragmennya berupa pasir halus. Yang kedua, matriks ataupun butiran kecil yang menyusun batuan. Matriks pada batuan ini merupakan material yang lebih halus daripada fragmen ataupun pasir halus tadi, sehingga matriksnya dapat berupa lempung sampai pasir sangat halus. Kemudian yang ketiga berupa semen, yang merupakan material yang merekatkan matriks dan fragmen. Semen ini dapat berupa material silika ataupun karbonat, sehingga untuk mengetahui jenisnya digunakan bantuan larutan HCl. Untuk menggunakan larutan HCl ini dilakukan dengan cara meneteskan larutan ke batuan ataupun permukaan batuan yang ada. Jika terdapat reaksi buih pada batuan tersebut, maka batuan tersebut memiliki semen karbonat. Nah, pada sampel batuan ini tampak adanya reaksi buih sehingga dapat disimpulkan bahwa semennya merupakan semen karbonat. Kemudian yang terakhir, kita akan melakukan penamaan. Tetapi perlu diingat bahwa kita hanya melakukan deskripsi petrologi di lapangan, sehingga belum bisa dilakukan penamaan yang benar. Karena untuk melakukan penamaan perlu dilakukan observasi lebih lanjut dengan seperti pengamatan petrografi, analisis geokimia, dan lain-lain. Karenanya untuk menamakan batuan ini dilakukan penamaan sederhana berdasarkan jenis fragmen serta sifat semennya yang dapat kita gunakan yaitu batu pasir karbonatan atau batu pasir yang bersifat karbonatan.